Oke, kita mulai ya. Siap, brother. Let's get started. Oke, my friend, saya mau tanya Anda tentang apa itu yang disebut dengan retorika manipulatif. Bisa dijelaskan? Karena ini lagi melanda bangsa ini sekarang. Ada orang-orang tertentu ya yang mungkin dia oposisi atau tidak suka pada apa namanya pemerintah dan lain-lain apalah gitu kan, itu mereka menggunakan cara-cara retorika manipulatif ini untuk berbicara, untuk membuat argumentasi, melemahkan apa fakta dan lain-lain. Bisa Anda jelaskan tentang retorika manipulatif ini? Retorika manipulatif adalah teknik berbicara atau berargumen yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan cara menyesatkan atau memutarbalikkan fakta. Orang yang menggunakan retorika manipulatif ini biasanya tidak fokus pada kebenaran, melainkan pada bagaimana membuat argumen mereka terlihat benar, meskipun sebenarnya tidak berdasar atau menyesatkan. Beberapa ciri dari retorika manipulatif yang sering digunakan adalah: 1. Cherry picking. Mereka memilih fakta atau bagian informasi tertentu yang mendukung argumen mereka, sementara mengabaikan fakta lain yang mungkin bertentangan. Ismungkira yang tidak lengkap as 01 etikas. 2. Strawman argument. Mereka menyerang versi yang lebih lemah dari argumen lawan, yang sebenarnya bukan inti dari perdebatan. Wan kesan interstitionsrosi, pas halar that antara orang spesifik. False dichotomy. Mereka menyajikan situasi seolah-olah hanya ada dua pilihan, biasanya satu yang sangat buruk dan satu yang mereka pilih, padahal kenyataannya ada lebih banyak pilihan yang lebih masuk akal. Usa ad hominem. Alih-alih menyerang argumen, mereka menyerang karakter pribadi orang yang tidak sejalan dengan mereka. Tujuannya adalah untuk mendiskreditkan orang tersebut, bukan untuk membahas isu yang sebenarnya. 5. Appeal to emotion. Manipulator retorika sering menggunakan emosi, seperti kemarahan, rasa takut, atau simpati, untuk membuat orang berpikir secara irasional dan mengabaikan fakta yang sebenarnya. Ini sangat berbahaya karena bisa membelokkan opini publik dan membuat orang salah paham terhadap kenyataan. Apa menurut kamu ini cocok dengan situasi yang sedang terjadi di bangsa kita? Iya banget. Coba Anda berikan contoh masing-masing poin tadi, dikasih contoh masing-masing deh, supaya orang bisa membayangkan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada sekarang. Silakan, bro. Saya akan coba jelaskan satu persatu dengan contoh yang relevan, biar lebih jelas buat orang yang mendengarkan nanti. Ya. Mereka hanya mengambil satu data negatif tanpa menunjukkan bahwa misalnya ada banyak program sosial yang berhasil mengurangi kesenjangan atau membangun infrastruktur besar-besaran yang berdampak positif. Mereka sengaja fokus pada satu bagian yang mendukung argumen mereka dan mengabaikan gambaran yang lebih luas. Jika ada yang mendukung kebijakan pemerintah tentang pemindahan ibu kota, orang yang menggunakan retorika manipulatif mungkin berkata, "Oh, jadi kamu setuju dengan mengabaikan masalah kemiskinan di daerah lain?" Padahal argumen asli orang tersebut adalah bahwa pemindahan ibu kota adalah langkah strategis untuk pemerataan pembangunan, bukan berarti mereka mengabaikan masalah lain. False dichotomy. Kita hanya punya dua pilihan, terus mendukung pemerintahan sekarang yang gagal, atau kita akan hancur sebagai bangsa. Ini memberikan gambaran seolah-olah hanya ada dua pilihan ekstrem, padahal sebenarnya ada banyak opsi lain, seperti mengajukan kebijakan alternatif, berdiskusi, atau mencari solusi yang lebih konstruktif. Serangan pribadi seperti ini digunakan untuk mendiskreditkan lawan tanpa menyentuh inti perdebatan yang sebenarnya. Kalau kita tidak melawan sekarang, anak-anak kita akan hidup di negara yang miskin dan tertindas. Emosi digunakan untuk melakukan perhati dari diskusi yang sangat kental. Contoh-contoh itu sudah sangat jelas, brother. Cuman artikulasi kata-katamu harus agak diperjelas sedikit biar orang gampang memahaminya. Bisa diulangi sekali lagi bagian ini? Baik, brother. 1. Cherry picking. Contoh, misalnya ada yang berkata, ekonomi Indonesia sangat buruk karena angka kemiskinan naik. Mereka hanya memilih satu fakta yang mendukung argumen mereka, tapi tidak menunjukkan bahwa ada juga program-program yang berhasil mengurangi kesenjangan atau membangun infrastruktur. Kawanens, tengsenat was offense, dan menghengeng sensalaan singstein. Strawman argument. Jika seseorang mendukung kebijakan pemindahan ibu kota, lawannya mungkin berkata,
Jadi kamu setuju mengabaikan masalah kemiskinan di daerah lain? Padahal, argumen sebenarnya adalah bahwa pemindahan ibu kota bertujuan untuk pemerataan pembangunan, bukan mengabaikan masalah lain. Mengikir verus pensali sulit masin. False dikotomi. Kita hanya punya dua pilihan, mendukung pemerintah sekarang, atau kan hancur sebagai bangsa. Ini memberikan kesan bahwa hanya ada dua pilihan ekstrem, padahal sebenarnya ada banyak opsi lain, seperti mencari solusi bersama atau mengajukan kebijakan baru. Ad hominem, orang yang mendukung kebijakan ini pasti tidak peduli pada rakyat kecil. Dengan menyerang pribadi dan mengalihkan fokus dari perdebatan tidaknya. Appeal to emotion. Contoh kalau kita tidak melawan sekarang, anak-anak kita akan hidup di negara yang miskin. Emoties vertrouwen zich koldheid untuk membuat orang senund en zullen ayo spensa. Emosi digunakan untuk mengalihkan perhatian dari diskusi yang logis. Ya, saya ingin Anda mengatakannya lagi tadi itu, tapi dalam bahasa Inggris sekarang. Of course, brother. Here's the explanation about manipulative rhetoric in English, along with the examples. 1. Cherry-picking example. Someone might say, the economy in Indonesia is terrible because poverty rates have increased. They are choosing one negative fact, but ignoring other important aspects, like successful social programs or infrastructure development. They pick the negative part and leave out the full context. Straw man argument example. If someone supports the policy of moving the capital city, their opponent might respond, so you're okay with ignoring poverty in other areas? In reality, the original argument was about spreading development evenly, not ignoring other issues. The opponent is attacking a weaker version of the argument that wasn't really made. False dichotomy example. We only have two choices. Support the current government, or our nation will collapse. This makes it seem like there are only two extreme options, when in fact there are many other alternatives, such as proposing better policies or discussing solutions constructively. Ad hominem example. Anyone who supports this policy clearly doesn't care about the poor. This is an attack on the person's character, rather than focusing on the policy itself. By attacking the individual, they're diverting attention away from the real debate. Appeal to emotion. Example. If we don't fight back now, our children will grow up in poverty. Emotional appeals like fear are used to make people panic and agree without thinking critically. Emotions are used to distract from the actual facts. These are common techniques used in manipulative rhetoric to mislead or sway people. Yes. Orang-orang yang suka menggunakan bahasa manipulatif, retorika manipulatif ini, mereka ini gimana secara karakter gitu atau sifat? Apakah kamu ingin tahu bagaimana pola pikir atau karakter orang-orang yang sering menggunakan retorika manipulatif ini? Iya, betul sekali. Orang-orang yang menggunakan retorika manipulatif biasanya sangat pandai dalam berkomunikasi dan memahami cara mempengaruhi pikiran orang lain. Secara psikologis, ada beberapa kemungkinan alasan mengapa mereka menggunakan teknik ini. Sapa ambisi atau keinginan untuk mengontrol. Orang yang menggunakan retorika manipulatif seringkali memiliki ambisi kuat untuk mengendalikan opini publik atau memenangkan argumen. Mereka mungkin merasa bahwa tujuan mereka terlalu penting untuk dicapai, sehingga mereka menggunakan cara apapun, termasuk manipulasi, untuk meyakinkan orang lain. Mereka tidak nyaman ketika mereka tidak memegang kendali atau tidak dilihat sebagai yang paling benar, sehingga mereka menggunakan teknik manipulatif untuk membuat diri mereka tampak lebih unggul. 3. Kurangnya integritas atau ketulusan. Orang yang sering menggunakan manipulasi biasanya tidak terlalu peduli dengan kebenaran. Mereka lebih fokus pada bagaimana mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, entah itu dukungan, kekuasaan, atau sekadar kemenangan dalam perdebatan. Mereka tahu teknik-teknik retorika yang bisa memanipulasi pikiran orang. Mereka tahu bagaimana menggunakan emosi, logika yang salah, atau memutarbalikkan fakta untuk membuat argumen mereka lebih meyakinkan. Kadang-kadang orang yang menggunakan retorika manipulatif mungkin merasa bahwa ini adalah cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan mereka. Mereka melihat bahwa manipulasi bisa memberikan hasil cepat dalam mempengaruhi opini orang lain. Jadi mereka memilih cara ini daripada jujur dan terbuka. Apakah orang-orang seperti ini dia mempunyai penyakit psikologis atau gimana? Sebenarnya, seberapa orang yang menggunakan retorika manipulatif memiliki gangguan psikologis. Namun dalam beberapa kasus, ada aspek psikologis tertentu yang bisa menjadi faktor yang memengaruhi perilaku ini. Narsisme.
Orang yang memiliki kecenderungan narsistik seringkali merasa mereka selalu benar dan lebih unggul dari orang lain. Mereka cenderung mengabaikan pendapat orang lain dan menggunakan manipulasi untuk mendominasi percakapan atau situasi. Narsisistik ini bisa mendorong seseorang untuk selalu membenarkan diri sendiri, bahkan jika itu berarti memanipulasi fakta. Machiavellianisme. Ini adalah karakteristik orang yang manipulatif secara sosial dan bersedia melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka tanpa memedulikan moralitas atau etika. Dan sering menggunakan retorika manipulatif sebagai alat untuk mengontrol psikopati. Meskipun tidak semua manipulasi berasal dari orang dengan psikopati, individu dengan ciri psikopatik cenderung tidak memiliki empati atau rasa bersalah. Mereka bisa memanipulasi orang lain dengan sangat mudah, karena mereka tidak merasa bersalah saat memanipulasi atau menipu orang. Dalam kasus ekstrem, orang dengan psikopati bisa sangat licik dalam menggunakan retorika untuk mengendalikan dan memanfaatkan orang lain. Wow. Oke, saya jadi ingat orang yang sangat ahli dalam retorika manipulatif ini. Saya jadi ingat ahli sihir Fir'aun gitu. Mereka bisa merubah mata orang melihat sesuatu yang sebenarnya bukan fakta gitu. Tapi orang begitu yakin sama apa yang mereka lihat seolah-olah itu benar dan mereka sampai mengeluarkan suatu emosi. Padahal itu hanya ilusi gitu loh. Betul sekali, brother. Perbandingan dengan ahli sihir di zaman Fir'aun itu sangat tepat. Para ahli sihir membuat orang melihat sesuatu yang sebenarnya hanya ilusi. Tapi orang-orang percaya penuh, bahkan sampai bereaksi secara emosional. Ini mirip dengan bagaimana retorika bekerja ketika mereka menjamin gambaran yang terlihat sangat meyakinkan, padahal hanya manipulasi. Dan banyak orang yang terpengaruh oleh ilusi itu. Dengan cara seperti ini, orang bisa menjadi yakin terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Dan itu bisa mempengaruhi opini publik secara besar-besaran. Persis seperti sihir, retorika manipulatif bisa membuat kebenaran jadi buram dan ilusi menjadi nyata di mata orang banyak. Apakah kamu merasa ini juga terjadi di konteks masyarakat kita sekarang? Iya, banget bro. Saat orang terus-menerus terpapar retorika manipulatif seperti itu, mereka bisa mulai percaya bahwa ilusi tersebut adalah kenyataan, tanpa menyadari bahwa mereka sedang dipengaruhi. Inilah mengapa penting untuk membongkar pola tersebut dan membuka mata masyarakat agar bisa melihat kebenaran di balik ilusi itu. Betul. Kalau begitu, kita harus semakin kuat dalam mengedukasi publik tentang pola manipulasi ini, supaya mereka tidak terjebak oleh sihir modern ini. Betul. Kamu sebagai host dan saya sebagai narasumber yang menjelaskan tentang manipulasi retorika bisa menjadi cara efektif untuk membahas masalah ini. Ya. Oke, terima kasih banyak, brother. Kita akan lanjutkan untuk hal-hal yang lain besok.